Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para sobat Bratanata Podcast Tanya Dokter. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Bratanata Podcast hari ini merupakan episode ketiga dan kembali hadir menyapa Anda dengan informasi yang menarik dan informatif. Perkenalkan, saya Letu CKM Kawat Dr. Gigi Vina Makfirah pada hari ini sebagai MC atau host pada acara hari ini. Seru banget dan pastinya beruntung banget ya pada hari ini kita bisa langsung ngobrol bersama dokter spesialis anak terbaik dan merupakan salah satu tim pakar stunting Kota Jambi, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Vira. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya akan membacakan informasi tentang Dr. Vivi spesialis anak. Dr. Vivi merupakan anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Jambi dan merupakan anggota UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia. Merupakan tim pakar stunting Kota Jambi dan telah mengikuti berbagai pelatihan tentang nutrisi anak dan merupakan konselor laktasi di Kota Jambi. Baik, untuk tema kita pada hari ini ialah waspada stunting, cegah sedini mungkin. Wah, ini merupakan topik yang sangat menarik ya dok ya. Betul sekali bagi saya, bagi para new mom ya dok ya. Sebenarnya stunting itu apa sih dok? Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang stunting, bahwa definisi stunting itu sendiri menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah perawakan pendek pada seorang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Jadi kekurangan gizi kronis ini banyak penyebabnya ya dokter Vira ya. Bisa karena ketidaktahuan orang tua, bisa juga karena kemiskinan ya, kemudian juga bisa juga karena infeksi kronis dokter Vira. Infeksi kronis ini contohnya yang paling banyak datang ke saya itu ya adalah penyakit TBC, dan juga bisa karena diare yang kronis atau diare yang berkepanjangan, serta juga bisa salah satunya karena infeksi saluran kemih. Demikian dokter Vira. Baik dokter, mungkin saya juga pengen tahu nih dok, sebenarnya awal mula kita bisa mengetahui seorang anak itu memiliki ciri-ciri stunting itu bagaimana nih dok? Oke, adapun ciri-ciri dan tanda stunting pada anak yaitu yang pertama, jadi tinggi badannya. Tinggi badan si anak akan tampak lebih pendek dibandingkan dengan teman seusianya. Kemudian berat badan si anak itu biasanya akan seret dokter Vira, jadi biasanya tidak akan bertambah dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian si anak akan sering sakit-sakitan. Itu kenapa? Karena daya tahan tubuhnya yang lemah. Dan juga si anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat. Jadi misalnya dia akan perkembangannya itu misalnya berbicara, merangkak, itu akan tampak lebih lambat. Demikian berarti ya. Berarti ya terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya dengan anak-anak yang seusianya gitu ya dok. Betul, ya? Akan tampak sangat berbeda sekali dengan anak-anak yang normal dengan stunting ya. Kalau boleh saya tahu dok, itu sebenarnya penyebab utama dari stunting itu apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi berarti kita harus membedakan dulu ya, yang mana anak pendek, di mana anak stunting, karena itu hal yang berbeda. Anak yang pendek itu tidak sama dengan stunting ya, tetapi anak yang stunting itu pasti pendek. Dan penyebabnya itu karena karena kekurangan gizi yang berkepanjangan. Ya, jadi kurang gizi yang berkepanjangan itu bisa disebutkan yang tadi saya bilang, itu bisa karena faktor ketidaktahuan orang tua. Jadi misalnya nih, orang tua memberikan nutrisi misalnya pada saat MPASI-nya itu dimulai dengan misalnya dengan buah-buahan, ada kan, atau dengan menu tunggal. Semestinya pemberian MPASI itu adalah langsung menu lengkap dokter Vira. MPASI menu lengkap ya, seperti harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral ya, kemudian lemak, dan itu harus dalam seimbang. Dan sekarang banyak sekali ya, misalnya moms yang mungkin nonton di sosial media yang mempunyai informasi yang salah, misalnya dengan menu tunggal atau dengan menu 4 bintang, dan itu memang tidak disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun WHO. Jadi kita harus pakai menu MPASI yang lengkap ya, yang tadi saya bilang itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Izin dok, jadi sebenarnya ini kan tentang stunting ya dok ya. Bagaimana ya dok upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah terjadinya stunting dok? Baik, jadi pencegahan stunting itu harus sedini mungkin dokter Vira. Itu dimulai dari si ibu, anak, dan faktor lingkungan. Ya, jadi kalau di si ibunya itu kita memang harus mempersiapkan ibunya itu dari sejak dia menghamil ya. Jadi si ibu harus rutin kontrol ke bidan atau ke dokter kandungan ya, kemudian diperiksa gimana janinnya dan sebagainya. Kemudian si ibu juga harus mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung yang bergizi, maksudnya itu yang mengandung protein, vitamin dan mineral.
Kemudian juga si ibu juga harus terus menjaga kandungannya agar tetap baik. Nah kemudian dari faktor anak, jadi begitu bayi lahir, nah itu si bayi lahir itu harus dilakukan pemberian ASI eksklusif secara selama 6 bulan ya. Dan biasanya pada saat bayi baru lahir itu kita lakukan IMD, artinya inisiasi menyusui dini, dimana begitu bayi lahir itu kita lakukan skin to skin terhadap si bayi dengan ibunya. Jadi si bayi merasakan kehangatan si ibu, dan kemudian selama 6 bulan nih ASInya itu, kemudian waktu si bayi memasuki usia 6 bulan mulailah dengan makanan pendamping ASI menu lengkap. Jadi menu lengkap di sini yang tadi kan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dan ingat bahwa protein yang diutamakan adalah protein hewani. Nah, kenapa protein hewani? Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang lengkap yang sangat penting untuk perkembangan otak si bayi. Seperti itu. Kemudian juga jangan lupa untuk dilakukan imunisasi, ya imunisasi secara lengkap ya. Kemudian si bayi itu juga harus dilakukan deteksi dini. Ya, jadi kita harus melakukan pengukuran mengenai berat badan, tinggi badan, tinggi kepala mulai dari lahir. Jadi dari lahir sampai usia 1 tahun itu Dokter Vira itu biasanya setiap bulan kita ajukan kepada si ibu untuk melakukan pengukuran tersebut. Nah, kemudian jadi kalau misalnya ada gangguan misalnya pada berat badan, tinggi badan, tinggi kepalanya itu kalau bisa segera deteksi ya, jadi harus dilakukan penanganan. Jangan lupa untuk melakukan deteksi dini ya, yaitu dengan mencatat ya Bunda, yaitu misalnya mengenai berat badannya. Nah di sini kan bisa dilihat nih di grafik KMS-nya, dicatat ya, kemudian diplot ya. Jangan lupa ini kan berat badan menurut usia, kemudian jangan lupa juga untuk mengukur panjang badannya ya, kemudian berat badan, tinggi badannya. Ini harus selalu diisi waktu Bunda melakukan konsultasi atau ke dokter atau ke bidan atau ke puskesmas ya. Ini harus selalu diisi secara lengkap ya, jangan sampai di skip ya. Dan lingkar kepala juga harus diukur. Jadi 3 nih yang parameternya, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kemudian diplot di buku KIA yang ada grafiknya seperti itu. Nah kemudian mengenai faktor lingkungan, jadi si anak harus di dalam suasana lingkungan yang bersih ya dan nyaman. Kemudian dan juga akses air bersih itu jangan dilupakan, dan juga itu merupakan salah satu daripada pencegahan secara dini. Dan insya Allah jika hal itu dilakukan, anak-anak kita akan terbebas dari stunting. Dan juga Dokter Vira, dan jika menemukan misalnya kelainan ya pada buku ini, misalnya ada gangguan misalnya berat badan si anak tidak naik dalam 2 bulan terakhir, jangan lupa untuk segera berkonsultasi ya, baik itu ke puskesmas terlebih dahulu ya. Dan misalnya juga memang ada si anak itu didiagnosis stunting, itu memang sudah ruang lingkup dokter spesialis anak untuk melakukan penanganan tersebut. Iya, demikian. Informasinya sangat bagus sekali ya dok ya. Iya. Izin dokter, Ya. jadi kan mungkin kan ada saya sebagai orang tua yang pekerja ya dokter ya. Mungkin agak kurang memperhatikan gitu bagaimana tumbuh kembang si anak ya dokter ya. Itu kalau misalkan sudah didiagnosis stunting, itu bagaimana upaya orang tua agar pertumbuhan dan perkembangan si anak itu jadi optimal dok? Baik dokter. Jadi memang salah satu penanganan stunting itu memang penanganan stunting itu ada 3 tahap ya. Itu penanganan secara primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau misalnya penanganan primer itu berarti anak tersebut belum jatuh dalam kondisi stunting. Berarti anak tersebut masih sehat-sehat saja, di mana berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala itu masih dalam kondisi baik. Nah, kalau misalnya pencegahan sekunder itu berarti si bayi tersebut sudah dalam kondisi stunting. Nah, ini memang butuh penanganan dari dokter spesialis anak ya, di mana di sini akan dilakukan terlebih dahulu assessment itu mengenai berat badan menurut usianya, berat badan, tinggi badan menurut usia, Dokter Vira. Jadi kalau memang misalnya berat badan, tinggi badannya itu memang dalam kondisi gizi yang kurang ya, memang harus dilakukan penanganan ya. Kemudian kalau misalnya usianya dulu kita lihat, kalau misalnya masih di bawah 2 tahun itu masih ada harapan. Jadi kita cari penyebabnya. Jadi stunting itu pasti ada penyebabnya, terutama yang berkaitan sama infeksi yang kronis tadi. Jadi itu harus ditelusuri. Jadi misalnya kita lakukan pemeriksaan darah rutin, ya, kemudian urin rutin. Kemudian kalau perlu kita tes mantuk. Ya, tes mantuk itu untuk melakukan tindakan screening ya, apakah si anak tersebut sudah terinfeksi atau memang sudah sakit TBC.
Nah, kemudian jadi memang harus dilakukan pencarian mengenai penelusuran ya. Jadi kalau memang sudah cari tahu nih apa penyebabnya, misal penyebabnya TBC itu diobatin. Dan jangan lupa dilakukan gizinya tadi. Yang misalnya kalau gizi kurang kan nanti kita lakukan terapi ya, pemberian jadwal makan. Jadwal makan tuh dari misalnya jam 6, misalnya minum susu, jam 8 makan, jam 10 snack dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan namanya feeding rules. Jadi feeding rules itu kita mengatur makan anak ya dari jadwalnya, kemudian juga jangan sampai ada distraksi. Jadi si anak harus makannya itu harus tidak boleh sambil nonton TV, nonton YouTube. Jadi harus memang konsentrasi ke makanan. Siap. Jadi memang itu penanganannya cukup holistik. Jadi memang kalau sudah dalam kondisi stunting itu memang harus dicari penyebabnya. Kemudian kalau sudah ketemu tahu penyebabnya itu apa, diobatin. Dan juga jangan lupakan untuk lakukan nutrisi. Nutrisi itu harus diperbaiki. Jadi memang bukan sekedar pemberian PMT atau pemberian kue-kue, pemberian susu, itu bukan itu solusinya. Memang harus dicari penyebabnya diobatin dan dilakukan pemberian nutrisi yang baik ya. Seperti saya bilang tadi, kita lakukan yang namanya feeding rules ya. Artinya apa? Itu jadwal makannya diatur, kemudian si bayi itu harus tidak boleh ada distraksi ya, nggak boleh nonton YouTube. Jadi memang harus bertatap-tatapan sama ibunya atau pengasuhnya untuk dalam pemberian makan. Dan juga jangan lupa deteksi dini. Deteksi dininya salah satunya adalah yang paling mudah dengan memakai buku KIA. Siap, betul. Oke. Dok, saya mau tanya lagi nih, Dok. Apa stunting itu berpengaruh nggak, Dok, pada kecerdasan anak? Oke. Memang salah satu dampak stunting jangka pendek itu ada berpengaruh sama IQ. Jadi memang kenapa sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak? Karena pada usia 0 sampai dengan 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan itu, kalau sudah terjadi kekurangan gizi yang kronis, itu memang sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena pada saat usia itu si otak si anak itu membutuhkan protein terutama atau nutrisi yang lagi banyak-banyaknya gitu ya. Nah, jadi di mana di situ akan terjadi mielinisasi atau perkembangan saraf dari anak. Nah, sedangkan si saraf itu yang ada pada otak si anak butuh nutrisi yang baik ya. Nah, dengan demikian kalau sudah terjadi kekurangan nutrisi ya otomatis ya akan sangat berpengaruh sekali ya. Jadi anak akan mengalami perlambatan, dan pertumbuhan juga akan terlambat ya. Perlambatannya secara kecerdasan yang misalnya berbicaranya juga akan terganggu, akan menjadi melambat. Kemudian tahap-tahap perkembangan yang lain ya seperti berbicara, merangkak. Intinya tahapan-tahapan perkembangan anak itu akan menjadi melambat. Seperti itu. Berarti sangat berpengaruh untuk kecerdasan anak ya. Dan juga di mana volume otak anak itu kan akan hampir mencapai 83% dari volume otak dewasa. Jadi kalau misalnya dia kekurangan nutrisi, ya efeknya sangat besar sekali bagi kecerdasan seorang anak. Ya, Dok ya. Berarti memang kita harus waspada. Kenapa kita harus waspada, Dok, terhadap stunting, dan apa yang dikhawatirkan jika seorang anak itu terkena stunting, Dok? Baiklah, tadi sesuai dengan pertanyaan Dr. Vira, kenapa kita harus waspada dengan stunting? Ya, karena stunting itu bukan hanya masalah tinggi badan, ya, Bunda. Jadi stunting itu juga berpengaruh jangka pendeknya terhadap kecerdasan otak. Kemudian juga akan dapat jangka panjangnya itu akan bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia, Dr. Vira. Dan juga dapat jangka panjang yang lainnya bisa mengakibatkan obesitas, hipertensi, penyakit diabetes. Nah, itu merupakan dampak jangka panjang yang memang harus kita hindari ya sejak dini dengan cara pencegahan stunting sedini mungkin. Baik, dokter, saya mau tanya nih lagi, Dok. Batas usia berapa sih, Dok, anak itu kita bisa menentukan anak itu stunting, Dok? Jadi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, jadi stunting itu kita bisa diagnosis sampai usia 5 tahun, Dr. Vira. Karena apa? Ya, karena disitulah masa perkembangan otak ya yang cukup signifikan, ya, terutama pada usia 0 sampai 2 tahun. Dan jika sudah terjadi stunting ya pada usia 0 sampai 2 tahun, misalnya nih stunting terdiagnosis pada usia 3 tahun. Nah, itu memang cukup sulit ya untuk memperbaiki perkembangan otaknya, karena memang sudah terjadi otaknya sudah mengalami penurunan IQ kalau menurut penelitian itu sekitar 10 poin kalau tidak salah. Karena itu memang stunting itu memang suatu hal yang
harus sekali dihindari oleh seluruh anak di Indonesia, bahkan di dunia ya, karena akan seperti tadi dampaknya terhadap kecerdasan otak dan dampak jangka panjangnya bisa mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Siap dokter, Ya. terima kasih dokter. Ya. Informasinya sangat bagus sekali ya dok ya. Menurut dokter apa nih saran dan masukan terbaik untuk para orang tua dan untuk anak-anak yang ada di seluruh Indonesia agar tidak terkena stunting dok? Baiklah, untuk orang tua baik itu di kota Jambi maupun di seluruh Indonesia yang menonton podcast ini, itu peran Anda sangat penting ya untuk mencegah stunting sedini mungkin. Itu yang pertama, cegahlah stunting mulai dari ibu hamil. Itu dengan kalau misalnya si ibu itu hamil, maka lakukanlah pemeriksaan secara rutin, kemudian mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua tadi, kalau begitu bayi lahir, berilah ASI secara eksklusif, dan saat usia memasuki 6 bulan, berikanlah makanan pendamping ASI dengan menu lengkap. Kemudian pastikan si anak diimunisasi secara lengkap. Kemudian yang penting juga adalah melakukan deteksi dini, yaitu melakukan pengukuran ya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian diplot di buku KIA. Kemudian jangan lupa untuk si anak harus berada dalam lingkungan yang bersih dan sehat dan adanya akses air bersih. Kemudian berilah kasih sayang, yaitu ASI, ASA, ASU kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan melakukan hal seperti itu, anak-anak Indonesia akan terbebas dari stunting. Dan jika sudah terjadi stunting kondisinya, berobatlah ke dokter spesialis anak. Demikian Dokter Fira. Ya, siap dokter, terima kasih dokter. Demikian podcast Bratanata kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.